Shalom, selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan. Kalau kita berkumpul kembali kita menunaikan ibadah kebaktian tengah minggu kita pada sore hari ini, seberapapun kita yang ada, saya udah minta bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat lagu pujian menyembah kita. Hanya Engkau Tuhan penolong kami, sebab Kau memberikan segala sesuatu yang paling terbaik bagi kita. Bahkan sekali kita akan selalu setia.
kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau tahu ya Bapak, seberapapun kami yang ada pada sore hari ini, kiranya Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapak. Akan segala yang kami naikkan ya Bapak, puja penyembahan kami boleh dapat berkenan bahkan dapat menjadi dibayar berbahagia di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Bapak menjawab dan Kau mengampuni ya Bapak setiap dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapak, agar kami layak untuk kami dapat menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi para pelayan pada sore hari ini yang melayani Engkau, dengan Kau memberkati setiap kami ya Bapak. Maka segala yang menjadi ya Yesus Tuhan, pekerjaan kami untuk kami dapat memuji-muliakan Engkau, karena yang boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapak yang mungkin berkaitan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Yesus Tuhan Kau pakai beliau lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak, dan apa yang segala beliau kerjakan Yesus Tuhan boleh semuanya turut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, mungkin bagi teman-teman kami yang belum hadir pada sore hari ini, mereka yang dalam perjalanan juga Engkau tibakan mereka, sampaikan mereka di dalam rumah ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Bapak. Mungkin mereka juga yang dalam pergian keluar kota, kiranya Engkau jaga melindungi mereka ya Bapak. Kami juga kiranya Engkau tahu ya Bapak, mungkin ada sebagian yang dari hamba-Mu ya Bapak, dan kadang malas, kiranya Engkau tutup pintu hati mereka Bapak. Berikan mereka kerinduan hati untuk mereka dapat datang bersama-sama dengan kami beribadah di dalam rumah-Mu ya Bapak, memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan ya Bapak jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat sore. Bapak jadi berkati dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita dapat menjaga ibadah kebaktian yang kita pada sore hari ini. Seberapapun kita yang ada, mari kita senantiasa selalu mengucap syukur di dalam segala pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada sore hari ini. Sambil duduk kita akan mengangkat pujian kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami semua
pujian kita, berkuasa di bumi di surga. Pertama di dalam kemuliaan, sebab betapa hebat, betapa kuat dan dahsyatnya Allah kita. Mungkin yang baru terlihat tadi ya sudah lama tentunya sudah tidak pernah datang beribadah. Puji Tuhan hari ini bisa menyempatkan untuk kembali datang beribadah bersama-sama dengan kita semua. Tante, ayo tante, ada? Tidak ada, jika tidak ada, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pujian Tuhan di tempat ini. Sampai menjadi persembahan kita akan mengangkat lagu pujian kita, ada sukacita dalam melayani Tuhan.
Terima kasih Yesus. Segala kebaikan atas kami ya Bapa, untuk pengorbanan di atas kayu salib ya Bapa, untuk menebuskan dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Bahkan segala sakit penyakit kami telah disembuhkan ya Bapa oleh kuasa dan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dikuatkan ya Bapa, karena kami tahu kami memiliki yang dahsyat yang memampukan kami ya Bapa, untuk kami dapat tetap berjalan di tengah-tengah badai persoalan di dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Kau yang selalu menguatkan kami ya Bapa, Kau yang selalu untuk kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dengan segenap hati kami ya Bapa, Kau tahu berseni Bapa, kami dapat memuji memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, untuk segala apa yang Bapa kerjakan yang boleh dapat ya Bapa mengatakan kebaikan bagi kami Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kenapa kami dapat membalas ya Bapa segala kebaikan bagi kami ya Bapa. Saya dengan pujian dan penyembahan yang kami dapat naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih sesatan cinta-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Yesus Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Itu ya Bapa yang dapat kami mampu balik ya Bapa. Terima kasih dan bersyukur atas segala apa yang Kau dapat kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Siapa yang tinggalkan kami ya Bapa di dalam keadaan kami itu rendah sekalipun ya Bapa. Kami tahu Kau selalu ada untuk menerangi langkah kami ya Bapa. Kau selalu ada untuk menyertai setiap perjalanan kehidupan kami ya Yesus Tuhan. Mungkin Kau tahu ya Bapa segala menjadi persoalan yang kami telah mulai ini ya Bapa. Kiranya segala boleh Engkau lepaskan keseruannya Bapa. Jangan ya Bapa, segala persoalan kami yang boleh menghalangi segala kerinduan hati kami yang Bapa di dalam kami untuk selalu ucap syukur di dalam Engkau segala kebaikan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur, nanti saya minta orang purba yang akan memimpin kita untuk doa firman Tuhan dan doa persembahan yang telah kita berikan. Kami bersyukur kali ini, hari sore ini Tuhan, Engkau masih memberi kekuatan bisa kami berkumpul saat ini Tuhan. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena ada apa sekarang Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena Kau baik bagi kami. Dari dulu sampai sekarang Tuhan selalu menolong dan menolong kami Tuhan. Saat ini kami ada masih butuh kepada-Mu meminta ya Tuhan, pada persoalan atau apapun penyakit Tuhan mau Tuhan sanggup mengambil Tuhan dosa yang ada di mana Tuhan. Dari saya sendiri Tuhan ku serahkan
bukan lagi seminar ini ya. Cuma kepala saya penuh bintang-bintang. Kalau saya rubuh nanti saudara sulit ngangkat saya. Berat. Tenang, dong Ferry. Dia sama. Dong Ferry, tenang. Amin. Kalau saudara ngangkat Via sama Sofi, enteng lah. Hari saya lagi nggak tahu kenapa itu yang gitu loh. Kayak atau turun darahnya bagaimana, butuh makanan yang Santai. lapo. Puji Tuhan. Kemarin saya mungkin lagi terlalu emosi sama Moses. Kenapa? Kemarin itu kan hari anak, jadi sekolah bebas ya. Karena Val muter-muter lapangan, rupanya sampai seneng yang muter-muter di lapangan. Papinya jemput, dia udah gak masuk kelas lagi, nggak tahu di lapangan sama siapa main gitu loh. Dan diketahui mainnya sama anak-anak SMA. Dengan berani anakku. Aku nggak berani sama ibu-ibu ya. Kalau berani sama ibu gimana lagi ceritanya. Udah gitu papinya cari ke atas, cari ke sekolah, ke kantin, kemana nggak ada. Anaknya lagi main sama anak-anak SMA. Ya, terlalu berani banget anakku. Papinya sih nggak ngomong banyak, dia tahu kalau mamanya ini temperamen gitu loh. Kalau kedengeran banyak aduan nanti tapi aku udah bisa simpulkan bahwa ini anak dicari di sekolah, di kelas nggak ada gitu loh. Jadi aku tanya, kamu kemana? Aku main sama kakak-kakak SMA. Ngapain? Diajarin main bola. Itu baik loh, mau kakak-kakaknya namanya siapa aja? Nggak tahu. Kenapa kau tidak tahu namanya? Kau bilang baik. Lah mamamu ini bangunin kamu tiap pagi, kasih mandi, kasih makan, kasih jajan. Kau bilang nggak baik? Gimana sih? Nanti kamu kalau main sama anak-anak gede gitu takutnya ya pergaulan ya. Mau beli rokok deh, mau beli ini deh, gitu kan takutnya begitu. Anak kan begitu. Orang namanya dia dipalak aja dia kagak tahu itu dipalak. Dia bilang gini, temanku minta uang mah, kasihan nggak punya duit. Jadi uangku kan 10.000 jajannya, aku bagi 5.000 buat dia. Satu lagi minta lagi 2.000. Jadi mau tambahin dong uangnya besok. Aku cuma jajan 3.000. Waduh, ini namanya anak-anak ini susah-susah kalau terlalu baik juga ya. Jadi saya marah kemarin, saya bilang gini, udah, mama telepon papa suruh bawa lalamu pindah kamu ke Serpong sekarang pindah. Mama udah urus SD 1, kamu keluar dari SD 1, kamu pindah ke Serpong, sekolah di sana sama bapak. Angkut semua barangnya, sepeda lu, motor lu, bukunya, semua lemari semua bawa. Satu itu habis penuh kata temannya. Untuk nanti mama selain lalamu. Pak jemput anakmu nih, bilang gitu. Kamu tuh ya kalau marah jangan terlalu silis. Aku sudah kesel begitu loh. Gimana? Aku pikir gini, aku pasang kaki-kaki kan. Kalau dia SD di sana, SMP-nya di sana udah dapet yang bagus tuh, istilahnya gitu loh. Kita pasang kaki-kaki dulu. Jadi kalau orang sekolah biasanya gitu. Kalau SD-nya udah di sana, nanti SMP-nya dapet yang bagus karena putra daerah gitu loh maksud saya gitu loh. Tapi kata Sherin, aduh katanya lu mah bahaya banget ya, tega banget tuh, ratu tega. Lu mah hatinya gampang tertutup, gampang terbuka nih, susah nih jeleknya kamu di sini. Kalau terbuka baiknya bisa ampun, tapi kalau tertutup jahatnya minta ampun. Kata Sherin bilang gitu. Saya marah benar-benar, saya sepanjang hari itu saya marah sama Moses. Saya bilang, enggak, minta maaf Mama, dia peluk, dia nangis, enggak bisa, sudah tidak ada maaf lagi, stop maaf habis, nanti diambil lagi lebaran. Saya bilang gitu, ya gitu, Lis, bener sih Lis. Iya, ambil lalang pindah aku sana, begitu biar SMP-nya di sana gitu ya. Saya marah, jadi akhirnya si Dedek lah yang kena imbasnya. Karena saya marah-marah kan, teriak-teriak, jadinya dia syok. Kayaknya mah hidupnya mama begini amat ya. Tadi gue bermama dia syok mau berdua benar. Dia itu sore itu panas badannya, nangis muntah. Hari ini Sofi panas muntah. Tapi mau jadi mamanya tuh ketambah. Tante bawa mama. Itulah jadi saya tuh bayinya jadi sakit karena saya memang marah sekali sama Moses. Kesel banget saya kemarin, benar-benar. Udah tadi juga udah bilang gitu sama tante saya tahu ya. Dan lu pindah aja ke sekolah. Di sini juga kamu gak berguna, bilang begitu. Pindah. Saya itu begitulah Tuhan tolong yang beri saya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang setia. Ya, yang punya anak setia berbahagialah. Karena dia akan menjadi
anak-anak yang setia. Setia adalah kata sifat, sedangkan kesetiaan adalah kata benda abstrak. Artinya apa? Kalau setia itu kata sifat, sifat manusia setia, tidak setia, baik tidak baik, sopan tidak sopan, ramah tidak ramah, itu sifat. Tetapi kalau udah setia adalah kata sifat, kalau kesetiaan adalah kata benda. Itu abstrak bentuknya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa digolongkan dengan apapun. Tetapi kesetiaan itu bisa dirasakan. Siapa yang sudah mengalami kesetiaan? Pasanganmu setia terhadapmu, anak-anakmu setia terhadap mama, orang tuamu sayang terhadap engkau, itu bentuk kesetiaan. Anakmu sayang terhadap orang tua, itu bentuk kesetiaan. Demikian juga jemaat Tuhan kepada Tuhan adalah bentuk kesetiaan. Di mana absen cuma absen doang? Absen itu tidak menjamin satu kata kesetiaan. Bisa juga orang setiap hari beribadah, tapi hatinya tidak penuh kesetiaan kepada Tuhan. Arti kesetiaan itu adalah keteguhan hati, ya, keteguhan hati pada janji dan komitmen diri. Biasanya itu kalau kesetiaan itu diproklamirkan lewat baptisan air. Orang-orang yang dibaptis di baptisan air punya janji. Kesetiaanku menyerahkan tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi walaupun marganya Sia-Kian, itu ganti. Marganya Anak Tuhan Yesus Kristus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Walaupun marganya Sinaga, enggak Sinaga selamanya, sudah ganti setelah dibaptis. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesetiaan yang disebut dalam kehidupan kita. Kita mau lihat kata setia ini ternyata adalah karakter daripada Allah. Karakter daripada Allah kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Lanjut 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudaraku, karakter Allah yang pertama adalah kesetiaan. Sifat Allah ada terjadi di dalam buah roh. Sebab itu ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada buah-buah roh yang mengalir, ada buah-buah roh yang dihasilkan. Bukan saudara jadi tukang buah-buahan ya, nanti jual kulak salak, kulak duku, kulak jambu air, terus jual buah-buahan. Saya penuh dengan buah roh, bukan ya. Ada rewel memang berdoa ini. Dan akhirnya ketika kita tahu bahwa Allah, salah satu karakter Allah adalah kesetiaan, biarlah kita juga menjadi orang yang setia. Enak gak jadi orang yang setia? Saya rasakan orang yang setia itu sungguh luar biasa. Kita baca ya satu Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4 kan. Bagaimana karakter Allah itu ya? Dikatakan bahwa sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita selalu dikerjakan hari lepas hari dalam hidup kita. Kenapa? Firman Tuhan itu benar dan sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi Allah mengerjakan hidup kita untuk keselamatan kita adalah dengan setia. Buktinya apa? Ketika para nabi-nabi diutus datang ke dalam dunia ini, mereka semua habis dibunuh. Sampai Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lahir sebagai manusia. Itu pun mati dibunuh.
bukan apa-apa. Ini adalah bukti kesetiaan. Dia setia sampai di kayu salib. Bukti kesetiaan Tuhan itu dalam hidup kita adalah besar sekali. Di Ibrani 13 ayat 5b, coba kita baca ya. Ibrani 13 ayat 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Kita akan baca di bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan loh. Dia itu setia. Kalau di bagian A kita akan baca, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Kenapa di bagian A tentang uang? Karena dengan uang orang berubah hati. Jujur, dengan uang orang bisa berubah hati, berubah perkataan, berubah sifat, berubah karakter, berubah segalanya. Ya enggak? Ya Bu Mitri ya. Kalau masih di Jakarta kita ke outlet ke Mango ya. Sekarang masalah ulis kan. Kalau di Jakarta kita bisa ke outlet ke Mango, ke H&M gitu ya. Kan ada soalnya. Kalau di sini nggak usah masalah ulis ya tadi. Uang itu membuat kita itu berubah. Walaupun bukan uang, bukan segalanya, tetapi nggak punya uang, kayak nggak punya segala-galanya ya. Kayak orang mau mati rasanya, kayak ikan kurang air. Tapi Tuhan katakan dalam hidup kita, janganlah kita berubah setia, karena Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Ada kerusuhan di bangun. Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan hanya urusan badani, tetapi urusan rohani. Tuhan bilang bahwa Dia setia. Dia setia dan adil akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita kalau kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, di mana kasih Tuhan. Ketika kita setia, Tuhan ingin kita lebih setia lagi di hari-hari ini ya. Apa banyak yang masalah sedang terjadi hari-hari ini. Saya rasa saudara kalau sebagai manusia itu udah pengen nangis, nangisnya habis air matanya. Kayaknya aduh Tuhan. Kalau saya lihat pergumulan jemaat juga, saya ikut meriang. Bukan merindukan kasih sayang karena jauh dari pagel. Ya, meriang itu saya ikut menggigil, ikut pusing. Bagaimana caranya Tuhan? Supaya jemaat ini gimana ya Tuhan, supaya Tuhan buka jalan ya Tuhan. Apa sih yang jadi dosa masalah mereka? Apa sih yang jadi kesalahan mereka? Saya suka merenung Tuhan. Kenapa ya jemaat begini ya Tuhan? Kok begini ya? Udah lagi setia sama Tuhan, pergumulannya nggak berhenti-berhenti. Lagi sayang-sayangnya sama Tuhan, masalahnya nggak berhenti-berhenti. Ada aja. Benar-benar sekarang sebagai gembala saya kira, ya Tuhan, emang gak enak ya jadi gembala ya. Kalau jemaat lagi suka cita senang banyak duit, pas saya nggak pusing beneran, bodo amat. Dia bisa happy. Kalau udah cerita susah, aduh saya juga susah banget Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan tahu kehidupan kita adalah kehidupan yang mau setia seperti Dia. Sebab dalam 2 Timotius 2 ayat 13 secara dikatakan 2 Timotius 2 ayat 13. Jadi mesti jika kita tidak setia, siapa yang tetap setia? Yesus tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya di atas kayu salib.
dia aminkan rencananya. Rencana Bapa diaminkan. Dibuat sedemikian rupa rencana Bapa berhasil dalam dirinya. Karena apa? Kita ini mau diselamatkan. Kita ini mau jadi ahli warisnya Tuhan. Betapa bahagianya ketika kita ada di surga nanti. Saudara, tidak ada agama apapun yang menjamin saudara masuk surga. Tetapi di dalam Dia, saudara mendapatkan surga yang mulia. Asal kita tetap setia. Ya, setia purba. Setia. Satu kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan. Dalam usaha pekerjaan ada saudara, kadang-kala saudara tekuni satu hal pekerjaan ini, akhirnya mentok, langsung apa? Udah berhenti aja deh, kayaknya gak berhasil deh ini. Susah untuk setia. Kayak Tante Nok, capek gak jualan es papa? Capek minta ampun. Saya dibayar 100.000 suruh buka kelapa satu kayaknya gak bisa. Bener Tante Nok, dari mana mulainya? Ya, itu babetnya, bacoknya itu aja tenaganya itu 1 piring nasi pakai ikan nasi. Kalau 2 kali pakai Kentucky, kalau 3 kali pakai gado-gado. Capek. Tapi kalau dia tetap setia jualan es kelapa sampai di rumah, walaupun dia nggak lagi buka gelar, tapi kan dia bisa online apa segala macam. Yang dia lakukan adalah satu pekerjaan yang setia. Artinya jualan kue capek nggak? Capek. Habis semua nggak tiap hari? Hah? Enggak. Masih harus tidur nggak? Harus tidur. Kakinya sakit nggak Tante ya? Sama. Kakinya sakit, panas. Tidur kue biar habis. Tapi dilakukan dengan setia. Ditambah lagi besoknya dengan sukacita. Dan itu dapat berkat yang melimpah. Suami saya itu kayak kuli, saudara. Kalau udah pulang kecil itu nggak pakai jas, nggak pakai kemeja, persis kuli, pakai baju dekil, mana rambutnya uban semua. Orang lain udah tidur, dia masih ngirim barang. Karena apa? Ada restoran yang bukanya malam. Mereka buka jam 10 malam sampai subuh. Mau nggak mau kalau boxnya habis apa harus kirim. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya itu langganan bisa betah banget sama Pak Erwin ya. Padahal barunya kecil. Kalau pakai jas gitu kirim barang, dia orang keren gitu ya, kayak Mr. Bean gitu ya. Saya bingung, kadang-kadang saya bingung sama Pak. Lu tuh Pak pakai baju yang bener napa? Lah orang begini aja laris. Nanti keren banget saya terlalu laris gitu ya. Emang itu perkataan iman. Ya udahlah aku celana begitu biar ada reaksi ya, begitu. Nah, dia tuh kerja tuh, aduh banting tulang saya lihat dia tuh. Ini orang nggak capek-capek ya, heran ya. Saya pikir dia punya tenaga dari mana gitu ya. Paling dia minum vitamin biasa lah, Emerson C gitu, nggak minuman yang mahal-mahal yang kayak 3 juta gitu enggak. Paling 50-60 ribu dia minum. Es kelapa paling nggak ada dia minum. Yang hebat-hebat, tapi saya nggak tahu dia dapat kekuatan dari mana. Dia bisa kuat dan sehat. Lah saya nggak kerjain apa-apa, tiap hari pesen tukang pijet kalau bisa. Pegel Pak, pegel. Kan aneh. Tapi kenapa? Karena dia setia ternyata. Apa yang dilakukan dengan setia itu membawa sukacita. Dan apa yang dilakukan dengan sukacita itu membawa berkat. Amin. Amin. Mulai sekarang ibu-ibu lakukan segala sesuatu dengan setia. Kalau masak nasi setiap hari masak nasi lah. Walaupun lauknya beli. Kalau beli ke Cicinta lauknya ya. Amin. Jadi janganlah kita berubah setia. Kalau Tuhan bilang jika kita ini tidak setia manusia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya untuk mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Kalau kita mau Tuhan kita juga setia, kita juga harus
Setia. Jika Allah setia terhadap umatnya, bagaimana kita umatnya? Bisakah kita setia kepada Tuhan? Betul? Betul. Mika 6 ayat 8. Kita lihat. Mika 6 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Setia ya Pak, capek. Capek sekali setelah. Hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ayo kita belajar kembali kepada Tuhan dengan katakan, Tuhan, aku mau berlaku adil, aku mau mencintai kesetiaanku kepada Tuhan dan hidup dengan rendah hati. Contoh kita rendah hati gampang. Kita berdoa. Kita berdoa itu contoh mutlak seorang yang rendah hati. Orang yang tidak pernah berdoa itu orang yang sombong. Kenapa? Dia pikir dia bisa kuat dengan tubuhnya sendiri. Dia pikir dia bisa kuat dengan pikirannya sendiri. Dia pikir dia bisa kuat dengan kekayaannya sendiri. Tetapi ketika orang berdoa adalah orang yang rendah hati. Berdoanya jangan bolong-bolong ya ibu. Amin. Amin. Jadi berdoanya. Kayaknya konsisten di sini nih Mami Jen berdoa. Amin. Amin. Oh, rasanya om sama Mami Jen serumah. Dia itu konsisten jam 4:30 itu dia udah duduk di gereja berdoa, pujian penyembahan sendirian. Kalau ada Excel ikut, kalau ada papinya ikut. Pokoknya dia dulu sendirian berdoa, pujian penyembahan. Kalau saya kan nggak bisa tuh. Nanti kalau ya bangun lagi, nggak konsentrasi. Nanti kalau dia udah pulas semua baru saya berdoa. Makanya kalau mau saya, Mama, kalau berdoa jangan malam-malam kenapa berisik? Padahal apa? Suruh anak-anak tidur dulu, jadi nggak ada permintaan, nggak ada pertanyaan gitu loh dia. Usul gitu loh berdoa itu sungguh-sungguh. Mau 2 jam atau 3 jam itu enak gitu. Kalau orang yang sungguh-sungguh berdoa, rasakan deh, kita ini nggak kuat, kita ini nggak mampu. Kalau kita setia berdoa aja, aduh, itu Tuhan senang banget deh. Seperti kita selalu WA sama teman kita. Kita kan punya teman ya, punya sahabat. Kita WA, apa kabar pagi ini? Makan apa ya? Senang gak teman kita? Kita pun senang. Coba kita diteleponin berkali-kali. Kemarin Bu Ali, telepon saya berkali-kali. Saya nggak angkat, saya lagi marah sama Bang Seth. Aduh, telepon saya lagi bilang sama papi. Papanya Moses tuh. Terus kan. Udahlah, saya marah-marah, dia yang memelas-melas, janganlah dimarahin anaknya, janganlah dimarahin. Apa tidak? Pergi. Kalau udah ratu bersabda, suami bintang 5, Pangeran itu. Ya kan? Ya enggak? Satu bintang berapa? Bintang 2 kan? Istrinya bintang 5, itu tahu enggak? Makanya kejadian. Oke, diangkat. Kepalain. Aku dibawa. Ini sampai ibu ada telepon berdoa juga. Beresin urusan saya sama kamu. Gitu. Waduh, udah begitu tuh saya udah main nggak ingat tuh anak umur 10 tahun. Tanya Bu Ali, kamu pulang bawa baju, naik kereta, papa jemput di sana. Mama udah print. Mamanya bawa punya duit kan di M-Banking, enak tinggal pesen tiket. Print, kamu naik kereta, kamu dijemput papa di sana. Kalau di sini kamu jatuh mama. Tuh, enak kan? Sudah dibawa Ibu Ali tuh sama Pak Sari atau saksinya. Kalau saya marah, suruh bawa tasnya ke stasiun. Nanti saya pesan kurir suruh bawa. Enak, tinggal ada duitnya, tinggal transfer kurirnya berapa ke stasiun, tiketnya berapa ke Gambir atau ke Senen. Pak jemput anakku. Saya tuh seratu tega bilang suami saya, lu marah tega beneran. Hatinya tuh gampang banget terbuka, tapi gampang banget tertutup. Udah tertutup, nggak ada yang buka lagi katanya. Nah, kita ini sama Tuhan juga begitu. Kayak saya lihat Moses kasihan liburan, nggak bisa pulang ke Serpong karena papanya lagi debut pindahan.
Jadi saya kasih usulan, mainlah ke rumah Ansel boleh ya? Boleh. Nanti mama panggil Mbak Rahma suruh anterin kamu ke rumah Ansel. Udah sore tau gak dia WA, Mama boleh nggak aku nginep, kan kurang ekor ya? Udah ditambah ekornya 5 cm deh. Kurang ekor kan ya anak, udah pulang asal kau. Lu nginep di rumah papa lu, beres-beres di sana. Kan enak tuh saya bilang begitu. Kita juga sama Tuhan begitu loh. Tuhan kasih kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Tapi seringkali kita yang kurang ekor. Cuma berdoa aja males. Kadang-kadang makan juga lupa berdoa, ya enggak? Ya enggak? Kayaknya di sini enggak ada deh. Kalau bapak-bapak yang biasanya. Mana bapak? Bapak berdoa enggak, Pak? Oh, berdoa. Amin. Kadang-kadang itu yang terjadi. Mari kita setia sama Tuhan. Bukti orang yang setia sama Tuhan itu Yusuf. Saya kalau lihat Yusuf itu, saya merinding. Anak 17 tahun diberi mimpi, bintang-bintang ada 11. Sujud kepada dia 1 bintang. Ikatan gandum ada 11. Sujud kepada dia yang 1 ikatan. Apa maksud Tuhan? Yusuf akan dibuat menjadi pemimpin bagi keluarganya. Yusuf akan dibuat pemimpin bagi bangsanya. Tapi jalan hidup Yusuf penuh penderitaan. Kalau dia nggak setia, saya rasa dia nggak akan jadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau Yusuf nggak setia, dia nggak akan jadi pemelihara keluarganya. Saya selalu tanamkan ke adik-adik saya, yuk, jadilah kita seperti Yusuf, pemelihara keluarga kita. Rugi nggak jadi pemelihara? Rugi. Capek nggak jadi pemelihara? Capek. Keluar duit nggak jadi pemelihara? Keluar duit. Tapi seberapa kita punya komitmen sama Tuhan, Tuhan jadikan kita Yusuf. Amin. Tuhan jadikan kita pemimpin di tengah keluarga kita. Tuhan jadikan kita pemimpin di tengah lingkungan kita. Karena apa? Kita punya komitmen untuk setia. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, penderitaan sebesar apapun. Bukan saya sok ngomong begini, saya sudah mengalami banyak hal, saudara. 53 tahun ini saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata upah kesetiaan itu dahsyat. Upah kesetiaan itu luar biasa. Walaupun banyak sekali penderitaan dan halangan rintangan yang harus saya alami, tapi 53 tahun ini saya dipakai Tuhan sampai saat ini. Bahkan saudara, cita-cita saya bukan pengen bangun gudang, pengen bangun perusahaan. Saya cuma pengen satu, Tuhan. Sebelum saya mati, saya bangun gereja. Bukan ganti ya, gereja HKBP atau gereja Gemim, gereja apa bukan, yang ada di Obli bukan. Saya pengen bangun gereja, Tuhan. Mampukan saya dan suami saya untuk bangun sebuah gereja. Dimanapun Tuhan taruh. Syukur-syukur di Oblis. Karena saya tahu, saya percaya Tuhan akan pakai dengan luar biasa anak-anak Tuhan. Akan penuh melimpah orang-orang datang kepada Tuhan bila kita anak-anak Tuhan setia. Kalau kita nggak setia, kita nggak bisa jadi berkat buat mereka. Kita nggak bisa jadi berkat buat Ibu Fitri. Kita nggak jadi berkat buat Ibu Sunah yang non-Kris ya, bukan non-Kris. Jadi itu, saya terlalu bermimpi tentang kegerakan besar gereja terjadi di Indramayu. Saya selalu rindu sekali. Makanya saya kalau ada jaringan doa sekota, jaringan doa wanita, saya selalu ikut. Karena cuma itu yang saya bisa buat. Saya cuma bisa berdoa agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, gereja akan dibuka, dan penuh orang datang kepada Tuhan. Makanya saya nggak takut mau HKBP mau buka di depan rumah saya, saya nggak takut. Terus terang, saya nggak takut. Orang lain
Jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Tugas kita cuma melayani, memberi makan mereka makanan yang sehat, kebenaran tentang firman Tuhan untuk mereka dibawa sampai di surga. Itu aja. Habis perkara. Saya nggak takut. Semua pada gembala-gembala pada WA ke saya. Gini, enggak. Gue harus takut enggak. Gue harus banyak jemaatnya. Orang Batak 80%. Gue harus takut enggak. Kenapa saya harus takut? Loh, jiwa itu punya Tuhan. Anda dipanggil ke sini oleh Tuhan, bukan oleh saya. Saya sih punya apa? Gak punya apa. Saya berpikir realita loh ini. Benar, dengan tulus hati saya bilang, sukses, selamat untuk dibukanya hati HKBP Patron. Syukur-syukur saya diundang waktu di sana. Kan dapat PK ya. Puji Tuhan. Amin. Kalian siap-siap belajar bahasa Batak. Manis dulu. Amin. Kalau Mama Maris kata laki udah kayak orang Batak tenang aja. Saudara, ini satu keterbukaan hati. Keterbukaan hati itu harus punya. Kesetiaan itu kita harus punya. Kita setia, setia aja. Jangan ada satupun yang kita merundel apa pikir-pikir yang nggak benar itu. Ayo, setia. Dimana sampai Tuhan tolong saya, aku mau tetap setia. Upah setia itu besar, saudara. Upah setia besar. Saya setia sama suami saya setia sama mertua saya setia sama keluarga saya setia sama komitmen saya di DPDI Maranatha Honoris. Saya setia. Makanya saya dapat anak wadon loro karena terlalu setia. Bonus di WSD 1 bisa 2, katanya ketumpuk. Emang ada yang ketumpuk? Saya beli cucian kotor tak ketumpuk. Anaknya ketumpuk, Bu, kalau begitu. Oh, itu yang 5 itu yang didramain kemarin 4 di WSD. Begitu lahiran 5, 1 ketumpuk. Saya juga nggak ngerti. Saudara, pokoknya kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Supaya kita dapatkan berkat jasmani dan rohani berlipat ganda. Kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Amin. Kuatkan hatimu dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, kita berdoa. Saya minta sama bagi saya yang menyanyikan pujian ini. Rasakan ku bersyukur Kau memilihku. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, kesetiaan Bapa, Engkau telah memilih kami ya Bapa, agar kami Bapa semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan urapi Tuhan hati dan pendengaran kami ya Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa menjadi rima Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Agar kiranya Tuhan firman-Mu tidak berlalu sia-sia di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan melakukan segala apa yang Kau inginkan ya Bapa. Tanpa-Mu Bapa kami tidak mampu melakukannya Bapa. Dan pernah tinggalkan kami Bapa, tinggallah Bapa di dalam kami, supaya kami Bapa bisa tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan, kesetiaan, keteguhan di dalam iman ya Bapa. Jangan pernah Bapa meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Tanpa-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Inilah Bapa jiwa dan raga kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha tahu segala sesuatu apa yang kami butuhkan ya Bapa. Kami percaya Engkau sanggup menyediakan semua itu Bapa. Karena Engkau ya Bapa firman-Mu telah berkata Tuhan kalau Engkau akan menyembuhkan kami Bapa. Menyembuhkan kami Bapa jiwa dan raga ataupun jasmani ataupun Bapa rohani kami Tuhan. Dan Engkau bersabda Tuhan akan menyelamatkan kami. Engkau Bapa tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Sekalipun kami Bapa di dalam gunung yang tinggi dan di lembah yang sangat curam, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Engkau sanggup menolong kami dengan kekuatan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada sore hari ini Tuhan kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam tangan-Mu Kau serahkan seluruh kehidupan kami. Hingga di esok pagi Tuhan kami akan bangun dengan penuh kekuatan, dengan sukacita yang baru daripada-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan ya Bapa, supaya jangan terhalang segala berkat dan kasih kemurahan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Di saat nanti Tuhan kami pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau Tuhan yang menjaga kami, tibakan kami Bapa ke rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun Bapa. Begitu juga Bapa seluruh keluarga pastor yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai dengan begitu sukacita yang berkelaksa-laksa, yang bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan keluarga Ibu Dian. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan keluarga Ibu Sinta, keluarga Ibu Mei, keluarga Ibu Torisa. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan keluarga Ibu Hawa, keluarga Ibu Alin. Berkat-Mu tercurah atas keluarga Pastori. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan keluarga Ibu Sunda. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan Ibu Leni. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan Ibu Lilis Yagian. Berkat Tuhan tercurah atas kesehatan, kekuatan yang baru bagi keluarga Ibu Purba. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan buat keluarga Jimmy Sihomi, Ibu Kartini. Berkat-Mu tercurah untuk keluarga Ibu Fitri Jimmy ya Tuhan. Buka jalan. Berkat-Mu tercurah untuk keluarga Bapak Ferry. Berkat-Mu tercurah untuk kehidupan keluarga Ibu Nok Bunhal. Berkat-Mu tercurah untuk kehidupan keluarga Ibu Morin, Bapak Omri Purba. Semua anak-anak Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir mendapatkan berkat daripada Tuhan. Memberkati juga keluarga Bapak Sedato Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau buka jalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat hati kami setia Tuhan, seperti Engkau setia kepada kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita.